Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi sesi kedua di bagian surat Ad-Duha. Kita insya Allah masuk ke bagian yang ketiga dan yang keempat. Kemarin sudah kita bahas bagian pertama dan keduanya, ayat 1, 2, kemudian 3 sampai 5. Sekarang insya Allah ayat 6 sampai 8, kemudian 9 sampai 11. Jadi 1, 2 itu gambaran tentang kehidupan kita yang kadang senang, kadang susah, yang kadang semangat, kadang lemes. Nah, sementara 3 dan 5 itu adalah solusi dalam menghadapi kehidupan kita tadi, dalam menghadapi ketika senang seperti apa dan ketika susah juga seperti apa. Ketika senang tetap kita yakin Allah bersama kita, hingga walaupun kita banyak uang, kita mendapatkan banyak materi, kita mendapatkan sesuatu yang kita senang, kita harapkan, kita tidak lupa Allah. Kita tetap tidak lupa dengan perintah-perintah Allah, dan kita tidak lupa juga dengan larangan-larangan Allah. Begitu juga tadi masalah akhirat tadi itu. Walaupun kita senang, walaupun kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tetap kita berorientasi akhirat. Tetap hidup kita jangan sampai cuma berorientasi di dunia ini, karena dunia ini begitu fananya, begitu sebentarnya. Tetap orientasi kita akhirat. Hingga kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan membuat kita lupa dari Allah, tidak akan membuat kita lupa dari akhirat. Begitu juga kalaupun walaili idza saja, saat malamnya saat ini yang kita hadapi, kita juga tidak akan lupa. Ada saudara kita, orang yang kita cintai meninggal, tidak akan membuat kita kemudian menjadi mutung, menjadi murung jadinya, atau murungnya sebentar, sedihnya sebentar, tidak akan sedih yang berkepanjangan. Kita saat ini lagi kesusahan ekonomi misalnya, maka tidak akan membuat kita putus asa, karena kita yakin Allah ada selalu bersama kita. Kita yakin Allah yang maha mengabulkan doa, tidak pernah melupakan kita hamba-hambanya. Saat ini kita sedang sakit, kita yakin Allah selalu bersama kita, Allah selalu menolong kita, dan akhirat itu jauh lebih baik buat kita. Maka bagaimanapun sakit yang saat ini kita hadapi tidak akan membuat kita menjadi putus asa. Terkena COVID sekalipun tidak akan membuat kita menjadi susah hidup kita, karena begitu banyak pahala yang Allah janjikan di balik musibah itu. Dan juga kita yakin bahwa Allah maha menolong, Allah maha mengabulkan doanya, maha mengabulkan doa-doa kita, dan pasti Allah akan memberikan sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Begitu sahabat. Nah, insya Allah kita masuk ke bagian yang ketiga, ayat ke-6 sampai ke-8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolam fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tidakkah kami mendapatimu, wahai Muhammad, dalam kondisi yatim, maka kami membuatmu menjadi kuat, menjadi mampu, menjadi sanggup. Wa wajadaka dolan fahada, kami mendapatimu dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi kegalauan, kegelisahan, maka kami memberimu petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'agna, dan kami mendapatimu dalam kondisi susah, maka kami membuatmu kaya. Sahabat, ini adalah seperti yang Allah sampaikan tadi di ayat yang ke-3 sampai ke-5. Allah selalu bersama kita. Maka tadi Allah yang selalu bersama kita ini bagaimanapun kondisi kita, yang seperti Allah sampaikan spesial untuk Rasulullah SAW. Tapi ingat ya sahabat, ayat Quran ini memang turun kepada Rasulullah. Mukhatabahnya memang banyak kepada Rasulullah. Yang diajak ngobrol memang banyak untuk Rasulullah. Seperti Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Tapi pasti bukan cuma untuk Rasulullah ya. Pasti untuk kita juga umatnya. Untuk kita juga umatnya Rasulullah SAW yang diajak Allah ngobrol di situ. Maka langkah indahnya memang kalau kita merasakan ketika kita membaca surat Ad-Duha ini memang adalah surat untuk kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala misalnya. Tidaklah Tuhan meninggalkanmu, hai rahmat misalnya. Buat saya gitu ya. Wala ma qala, dan Allah tidaklah membencimu, hai rahmat. Dan seperti itu juga dalam ayat-ayat sesudahnya ini, alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah
kami mendapatimu, hai siapapun kita dalam kondisi lemah, yatim itu lemah, tidak sanggup, tidak berdaya, kemudian Allah menguatkan kita. Banyak dalam kondisi kehidupan kita ini kita menghadapi seperti itu. Asal tadi yakin ya, Allah selalu bersama kita, maka kesusahan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Karena kita punya Allah, Zat yang Maha Kuasa. Kita punya Allah, Zat yang Maha segala-galanya buat kita. Maka dalam setiap kesulitan kita sabar, kita optimis, insya Allah alam yajidika yatiman fa'awa. Dan kita kalau merenungi perjalanan kehidupan kita dari masa kita kecil sampai sekarang, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, tapi Allah mengangkat semuanya. Allah memberikan jalan yang lapang untuk kita. Wa wajadaka dolan fahada. Sering sekali kita kebingungan, sering sekali kita dalam kegalauan. Allah yang sanggup memberi kita petunjuk. Allah yang kemudian memberi kita hidayah ke jalannya yang lurus. Dan ini memang tanda kita selalu mengharap yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Maka dalam kesulitan kita yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Dalam setiap kesulitan kita, yang bahkan katanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih surah Muslim, seorang muslim, seorang mukmin ketika senda jepitnya terputus, maka yang pertama dimintanya adalah Allah, bukan yang lain. Maka dalam kegalauan kita, dalam kegelisahan kita, jangan kita mengharapkan yang lain menghilangkannya, tapi Allah lah. Mintalah petunjuk sama Allah. Makanya kemudian ada syariat sholat istikharah kan ya. Karena memang kebiasaan Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, maka yang beliau pertama kali lakukan adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman, kita tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Kalaupun tidak sholat, yang penting kita meminta kepada Allah agar mendapatkan petunjuk dalam setiap masalah kita, kebingungan kita. Bukan cuma hal yang besar tadi itu, hal yang kecil sekalipun. Kita mencari sesuatu, kita kehilangan kunci misalnya. Kita kehilangan kunci, kita mau bawa mobil, mau bawa motor, kita kehilangan kunci, lupa naruh kunci di mana, atau kita kemudian menyangka kunci itu di bawah istri kita atau atau disimpan sama anak kita, kemudian kita marah-marah kah? Tidak, kita bukan seperti itu seorang muslim. Seorang muslim pasti yang pertama dimintanya ketika dia mencari sesuatu adalah Allah dulu. Ya Allah, bantu, tolong. Ya Allah, temukan kunci itu buatku, ya Allah. Bantu aku mencari kunci itu, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Pasti itu yang akan kita lakukan. Baru kemudian kita nanya ke anak kita, baru kemudian kita kerja ujuk nyari, baru kemudian kita nanya ke istri kita. Kalau kata mereka kemudian tidak tahu, nggak akan kita marah. Nggak akan kemudian kita menuduh mereka, kamu nih, main-main sih sama kuncinya, nggak akan. Karena kita yakin, nih Allah yang belum memberikan kunci itu buat kita. Nggak akan sikap kita keluar dari tataran syariat, nggak akan. Maka begitu juga misalnya kita bingung dengan objek dakwah kita misalnya. Ada penolakan, orang mencibir kita, maka mintalah kepada Allah agar memberi mereka petunjuk. Begitu juga diri kita, agar juga mendapatkan petunjuk bagaimana cara berdakwah yang baik, bagaimana cara mengajak orang lain kepada Islam yang baik caranya. Kan kemudian wajadaka ailan fa'alna, kita susah, kita dalam kondisi sempit ekonomi kita, maka Allah yang sanggup mengangkat semua itu tadi. Minta sama Allah, jangan minta kepada yang lain dulu. Jangan kemudian saat kita susah, yang kita bayangkan di pikiran kita adalah saudara, orang tua, atau anak. Kalau kita sudah dewasa, kita sudah tua, sepuh, kita punya anak yang mampu, kemudian kita minta untuk berpikir meminta kepada mereka, jangan. Atau kita berharap nanti ketika lagi susah akhir bulan kita berharap gaji di awal bulan. Itu yang menjadi pikiran kita untuk selesai dari masalah kita, jangan. Karena wawajadaka ailan fa'alna, Allah yang sanggup mengangkat segala kesusahan kita itu. Maka saat kita susah, saat kita sakit, saat kita ada masalah, saat itu kita dalam galau, saat kita ditinggalkan orang, saat kita dicibir orang, saat apapun yang kita hadapi, mau susah tadi ataupun senang, tetap kita yakin Allah selalu bersama kita dan Allah yang sanggup mengangkat semua masalah kita.
Allah yang sanggup membawa kita kepadanya kembali. Ini pesan yang Allah berikan di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kita lanjutkan insyaallah di ayat yang ke-9 dan ke-11. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun anak yatim jangan engkau hardik, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang meminta-minta jangan engkau bentak, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka ini sikap seseorang, gambaran sikap seorang memang benar-benar tadi apa yang di ayat yang ke-3 sampai ke-5, ketika orang tadi benar-benar meyakini wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka gambarannya ada di ayat 9 dan ayat 11 ini. Gambaran sikapnya ya. Apa yang keluar dari sikapnya seperti ini. Akan baik dengan anak yatim, akan membantu kepada anak yatim, begitu juga orang yang meminta akan diterima dengan senang hati. Bagaimanapun orang tadi meminta berkali-kali meminta kepada kita sampai kita bosan bahkan, tapi tidak akan dihardik, tidak akan dibentak. Kalaupun kita menolak, pasti menolak dengan cara yang halus, dengan cara yang sangat indah. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Daripada ngasih tapi menyakiti, mending kita menolak dengan cara yang sangat halus, yang sangat indah. Wa amma sa'ila falatan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kita akan meyakini bahwa nikmat-nikmat yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Tidak akan membuat kita sombong. Kita ceritakan kepada orang nikmat tadi itu adalah dalam rangka tahaddus bin nikmat, menceritakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Tidak akan seorang yang meyakini ayat 3 sampai ayat 5, ma'udda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, tidak akan ada dalam hatinya kesombongan, kedengkian ataupun kemarahan dalam hatinya. Karena dia yakin tadi semua yang dia dapatkan, semua kesuksesan, dia nggak akan berlaku seperti Qarun yang mengatakan qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Nggak akan dia mengatakan seperti itu. Karena dia seperti akan menjadi Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Segala yang kita dapatkan ini adalah karunia Allah untuk mencoba kita, menguji kita, apakah kita menjadi orang yang syukur ataukah kita menjadi orang yang kufur. Ini adalah cobaan dari Allah, dan kita ceritakan ke orang nikmat tadi itu dalam rangka menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Begitu luar biasanya Rabb kita. Hingga kita akan mendapatkan setelah itu alam nashrah laka sadrak, hati yang lapang. Begitu sahabat, insyaallah solusi yang Allah tawarkan, yang Allah berikan dalam surat Ad-Duha, dalam kita menjalani menapaki kehidupan, begitu juga dalam kita berdakwah mengajak orang kepada Islam. Yakini 3 hal tadi, insyaallah ayat ke-6 sampai ke-8 akan kita dapatkan, dan sikap kita akan seperti di ayat yang ke-9 dan sampai ke-11. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.